Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Supaya sukacita kita sempurna, kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Efesus yang kelima ayat 16. Begini firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang yang memakai jam yang bermerek, jam yang mahal, jam yang berkualitas. Tentu jika disuruh memilih, ketika ada jam tangan yang harga 500.000 dan jam tangan yang harga 5 juta, tentu orang akan memilih jam tangan yang 5 juta karena itu jam tangan yang bermerek dan yang paling mahal. Tapi sebenarnya jam tangan itu menunjukkan waktu, sama-sama menunjukkan waktu, sama-sama menunjukkan jam. Tapi tergantung bagaimana manusia itu sendiri mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini bahwa kita harus mempergunakan waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya di situ adalah jika manusia itu mampu menempatkan waktu dengan secara tepat. Karena bisa saja ketika manusia itu 1 detik saja salah mengambil keputusan, salah melangkah, salah mempergunakan waktu, maka waktu itu bisa menjadi waktu yang mendatangkan kejahatan, waktu yang bisa mendatangkan malapetaka. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimana manusia itu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah bagaimana manusia itu memakai waktu seperti yang Tuhan inginkan, dan manusia itu mampu mengerti apa yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang yang berandai-andai ketika dia masih kecil, dia ingin hidup di 10 tahun yang akan datang. Dan ketika manusia itu sudah berada di 10 tahun yang akan datang, maka manusia itu ingin merenungkan dan merindukan kembali waktu di masa lampau di 10 tahun yang silam. Ternyata banyak sekali manusia tidak bisa memakai waktunya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dia menginginkan waktu di masa yang lalu. Jika saya mempergunakan waktu di masa lalu, mungkin saya tidak menjadi orang yang seperti ini. Begitu sepertinya. Dan banyak juga orang, jika saya hidup 10 tahun yang akan datang, saya sudah seperti ini. Tapi dia tidak bisa memakai 1 hari itu, waktu yang ia jalani dengan sebaik-baiknya. Sehingga manusia itu penuh dengan penyesalan. Oleh sebab itu, 1 detik pun waktu tidak bisa dapat dikembalikan, Bapak Ibu. Bagaimana kita memakai waktu-waktu itu seperti yang Tuhan inginkan, supaya waktu itu kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Tentu saja sebelum kita menggunakan waktu itu, bergumul bersama dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita dalam 1 hari ini. Sehingga kalau manusia itu bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya, tidak lagi ada penyesalan, tidak lagi ada keinginan untuk kembali di masa lalu dan kembali di masa dan pergi ke masa yang akan datang. Oleh sebab itu, hari ini adalah hari Tuhan. Waktu ini adalah waktu Tuhan. Pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini tidak akan kembali lagi sampai selama-lamanya. Jam ini dan detik ini juga tidak akan pernah kembali sampai selama-lamanya. Namun bagaimana manusia itu memakai waktu itu tidak berleha-leha, tidak bermalas-malasan, tidak terbuang percuma. Seperti yang dikatakan di dalam buku NDHKBP, Ai Godangdo Ari-ariku, Marisuang Abolong. Banyak sekali waktuku yang telah kupergunakan, tidak ada gunanya dan sia-sia. Untuk itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hari ini mari kita berikan hari yang dimana kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan.
Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Waktu tidak akan bisa diputar kembali. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu ini seperti yang Tuhan inginkan. Karena waktu ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.